Halo sahabat bahasa, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Evi Olivia Kumbangsila di Siniar Hetu Balai Bahasa Provinsi Maluku. Beberapa menit ke depan saya akan menemani sahabat bahasa di Siniar ini. Kita akan membahas tentang banyak hal terkait kebahasaan dan kesastraan. Dan di studio Siniar Hetu saya telah ditemani Pak Fadila Pandu Pradana SS. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan di Balai Bahasa Provinsi Maluku. Kita sapa dulu ya sahabat bahasa. Halo Pak Fadil. Halo Ibu Evi. Bagaimana kabar Pak Fadil? Alhamdulillah baik. Bu Evi gimana kabarnya? Baik. Sekali ya. Sudah pulang bersenang-senang? Waduh. Pulang belum ini, belum apa? Belum total ya. Iya. Minimal ada lah ya. Minimal udah pulang duluan. Udah pulang duluan. Siap. Dan pastinya sudah mulai segar lagi ya Pak Fadil ya. Insyaallah, Setelah semoga. cuti lumayan lama. Oh ya Pak Fadil, hari ini pembahasan kita berjudul glotokronologi. Glotokronologi mengukur waktu pisah konstelasi bahasa yang berkerabat. Betul. Nah, sahabat bahasa, ini materi yang menarik ya. Ada pasti dari sahabat bahasa yang tidak biasa dengan kata glotokronologi. Betul. Apalagi membahas tentang mengukur waktu pisah konstelasi bahasa yang berkerabat. Ya, Siniar Hetu hadir untuk sahabat bahasa belajar dan mengetahui banyak hal-hal yang mungkin di luar sahabat bahasa tidak biasa mendengarkannya. Nah, Pak Fadil, saya langsung saja ya Pak Fadil Langsung saja. Untuk judul ini apa yang kita akan bahas di judul ini? Oke, jadi kalau misalkan kita bahas judul ini tentunya banyak banget ya Bu Evi. Dan ini itu sebenarnya saya mungkin melempar pertanyaan ke sahabat bahasa juga ya gini. Mungkin kalau misalkan ketika sahabat bahasa ini lagi di suatu tempat gitu ya, dan ketika berinteraksi dengan orang lain di situ gitu, misalkan di luar daerah gitu, mungkin kita pernah dengar nih ketika si orang itu berkomunikasi gitu ya, itu sering kali kita beda bahasa nih, misalkan kita posisinya beda bahasa gitu, tapi sering kali kayak kosakatanya kok hampir sama ya gitu. Misalkan ada satu atau dua kayak gitu ya. Nah itu kadang-kadang tuh kita pernah berpikir nggak sih kalau misalkan apa jangan-jangan ada hubungannya bahasa kita dengan bahasa si penutur itu ya gitu. Misalkan teman kita itu ya, padahal misalkan bahasa Sunda dan bahasa Jawa kayak gitu. Nah, kira-kira ada hubungan gak sih kenapa si kosakata ini sama gitu? Padahal aku penutur bahasa Jawa dan dia penutur bahasa Sunda seperti itu. Nah, inilah kita mulai dari kekerabatan nih kayak gitu. Nah, di situ tuh kita perumpamaannya seperti ini ya, kayak bumi gitu. Misalkan bumi. Bumi itu kan dulu kan si ahli geolog kan bilang ya kalau misalkan bumi kan dulu kan satu benua besar kayak gitu, namanya Pangea gitu ya. Betul. Jadi karena pergerakan lempeng tektonik dan sebagainya saling bertuburkan dan memisahkan diri gitu kan. Nah itu akhirnya terbentuklah pulau-pulau lain atau benua-benua lain yang kita kenal sampai saat ini kayak gitu. Nah itu mungkin juga yang terjadi dengan bahasa seperti itu. Jadi dulunya itu ada sebuah Pangea bahasa itu. Jadi mungkin ada sekitar jumlah 1, 2 atau gimana berapa gitu asumsinya. Nah itu tuh berpecah dan menurunkan bahasa-bahasa yang kita kenal sebanyak 7.168 bahasa mungkin yang ada di dunia ini seperti itu. Nah itu mungkin kekerabatan itu dimulai gitu. Jadi dari satu bahasa itu dari 7.000 itu mungkin menyimpan kata-kata arkais atau kata-kata relik yang dimana kosakatanya itu tuh mungkin ada dalam bahasa tunggal itu yang dulu itu, makanya kita bisa melihat kekerabatan antara bahasa satu dengan bahasa lainnya dengan kita melihat si kosakata itu, Bu Evi, kayak gitu. Jadi kenapa ada kekerabatan bahasa gitu ya? Karena mungkin kita dulunya nenek moyang kita ya satu. Iya, mungkin dulu kan seperti itu ya kalau dalam agama kita kan juga gitu ya. Iya. Secara agama jelas Satu itu dan mungkin dulu kan dari satu kelompok gitu ya. Karena mungkin ada 1-2 hal yang kita nggak tahu ya dulu kan zaman dahulu. Itu mereka memisahkan diri dari kelompok lain gitu. Jadi misalkan ada satu suku nih, terus nanti ada suku B dan C misalkan.
Nah itu nanti si suku B ini ternyata bermigrasi, mereka memisahkan diri dari si suku A ini gitu. Yeah. Nah akhirnya ketika mereka berpindah misalkan ke pulau lain seperti itu ya, mereka berlayar berpindah migrasi di pulau lain gitu. Nah itu kan mereka kan membawa bahasanya yang dibawa dari si suku A ini gitu. Jadi ketika si suku B ini sudah ada di pulau itu, tentunya masih membawa bahasa si suku A juga. Tapi ingat bahwa perubahan bahasa itu kan nggak terjadi dalam satu waktu saja, dalam satu waktu malam gitu kan. Dia ada rentang waktunya, bahkan beratus-ratus tahun baru dia ada inovasi-inovasi baru dalam kosakatanya itu kayak gitu. Jadi ketika si suku A ini melakukan perubahan bahasa gitu secara tidak sadar gitu, karena sudah dia sudah ada ini jarak spasial gitu, geografisnya gitu, makanya si suku B ini yang harusnya itu tahu bahasa A ini itu, dia udah nggak tahu karena kan sudah nggak pernah kontak bahasa dan juga sudah tidak pernah bertemu lagi, mungkin interaksi lagi dengan si suku A ini, makanya si suku B ini tidak mengenal lagi bahasa ini, misalkan seperti itu. Nah pun juga di si suku A ini juga tidak mengenal si suku B karena sudah ada inovasi-inovasi baru yang ditemukan di pulau-pulau baru itu kayak gitu. Sederhananya kalau kita bawa ke era sekarang itu seperti halnya mengapa banyak bahasa daerah yang mulai punah, itu mungkin karena memang ada perpindahan penduduk dari daerah penutur aslinya. Dan lama menetap. Saya bisa membayangkan ada beberapa generasi yang turun itu kehilangan bahasa oleh kehilangan bahasa aslinya ya. Karena mereka terlalu jauh jaraknya terlalu jauh dan terlalu lama tinggal di daerah yang baru. Mungkin kan juga memilih ya karena mereka memilih untuk memisahkan diri karena pengen membentuk sebuah identitas baru dari suku apa gitu, makanya dia menamakan bahasa apa sendiri seperti itu. Padahal bahasanya masih berkerabat seperti itu. Nah, iya menarik ya. Kalau saya juga karena secara kalau kita membaca cerita-cerita rakyat, banyak sekali cerita rakyat yang bercerita tentang pemisahan suku itu karena adik kakak misalnya, dan itu banyak juga ya di Maluku seperti itu. Iya, seperti itu Bu Evi. Nah, sahabat bahasa juga pasti penasaran dengan istilah glotokronologi ya. Anak kronologi saya sahabat bahasa dan saya pasti paham tentang kronologi, glotokronologi. Tapi glotokronologi ini apa sih? Iya, Pak Fadil. Siap. Jadi sebelum kita ke glotokronologi, tadi kan kita juga sempat membahas kekerabatan bahasa ya. Saya menggunakan istilah konstelasi di sini. Iya, konstelasi itu kan kayak kita menghubungkan suatu garis-garis yang dulunya itu tuh nggak ada gitu ya. Kita hubung-hubungkan gitu karena memang ada, betul, karena ada suatu hal yang menghubungkan ini, faktor-faktor yang menghubungkan antara A dan B kayak gitu. Nah, kita menghubungkan konstelasi ini gitu. Sama seperti yang ada di bahasa juga kita ternyata ketika kita teliti itu mungkin juga ada kekerabatannya antara bahasa satu dengan yang lain gitu. Nah kita bisa menggunakan glotokronologi ini sebagai alat ukur untuk mengukur usia dan batas wilayah. Maksudnya apa itu namanya? Waktu perpisahan dari bahasa satu dengan bahasa lain. Betul. Jadi si glotokronologi ini merupakan sebuah alat yang digunakan dalam ilmu linguistik historis komparatif ya. Itu untuk membandingkan bahasa secara diakronis dalam rentang waktu untuk mengetahui bahwa ada bahasa dari kedua bahasa yang dibandingkan itu berkerabat atau tidak di situ, seperti itu. Jadi glotokronologi itu diambil dari kata bahasa Yunani ya. Glota itu artinya bahasa. Glota, bahasa. Iya, bahasa. Kemudian si kronos itu artinya waktu gitu. Jadi itu untuk mengukur rentang waktu jarak antar perpisahan dari bahasa itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk instrumen yang akan digunakan dalam glotokronologi itu sebenarnya ada beberapa yang mungkin kita mau menggunakan 200 kosakata Swades di sini seperti itu. Jadi ahli glotokronologi itu bilang bahwa setiap bahasa itu itu mengandung kosakata kan, maksudnya mereka punya kosakata masing-masing kan, dan itu mempunyai semacam
resistensi atau ketahanan bahasanya mereka itu Ya. sekitar 14 sampai 19% gitu setiap 1 milenium gitu. Jadi setiap 1000 tahun itu kosakata dasar itu bisa berubah gitu. 14% sampai 19% gitu. Makanya nanti ada rumusnya tersendiri kalau menghitung glotokoronggologi dan itu sebagai konstanta untuk yang ada di rumus itu kayak gitu. Saya pikir hanya matematika ya yang menggunakan rumus-rumus. Jadi kita Sahabat juga bahasa, menggunakan rumus bahasa juga punya rumus loh. Betul. Ya, ya. Jadi pertanyaan saya, Pak Fadil, mengapa harus menggunakan 200 kosakata Swades sih, gitu ya? Iya, ini ya untuk mengukur glotokoronggologi itu sendiri ya. Iya. Sebenarnya untuk kenapa kita menggunakan 200 kosakata Swades saat ini kan memang ada beberapa ya Bu Evi ya, termasuk si Swades itu sendiri yang penemu si 200 kosakata ini, beliau juga sudah meminimalisasi bentuknya menjadi 100 untuk saat ini. Akan tetapi yang baru saya pelajari ini baru 200 gitu. Untuk yang 100 kan mesti ada perhitungannya sendiri mungkin nanti kan. Kemudian juga ada 100 kosakata blast juga. Kemudian juga ada Dolgopolski itu cuma 15 kosakata dan satunya ada Leipzig Jakarta itu 100 kosakata juga. Nah, kita fokuskan di sini untuk 200 kosakata Swades. Mengapa? Karena kosakata yang ada 200 itu merupakan bentuk-bentuk konvensional. Jadi bentuk-bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dan mereka itu punya konsep ketika misalkan saya bertanya sama Bu Evi gitu ya, misalkan bahasa daerahnya bahasa Melayu Ambon ibu itu apa gitu. Nah Ibu Evi kan mesti punya konsep ini kan, betul. Bahasa daerahnya ibu itu dalam Melayu Ambon apa gitu. Begitupun pula ketika saya nanti misalkan bertanya ke luar negeri misalkan orang lain gitu, mestinya mereka juga punya konsep itu gitu. Nah itu nanti bisa kita bandingkan ketika ibunya kosakata ibu di Melayu Ambon itu seperti apa dan kosakata ibu mungkin yang ada mungkin di Jawa atau di Sunda itu apa artinya. Nah itu semua 200 kosakata itu yang merupakan maksudnya suatu hal yang lekat dalam kehidupan manusia gitu dan universal bisa digunakan semuanya gitu. Jadi kita tidak bisa menanyakan seperti mungkin kosakata salju gitu di sini kan kita nggak ada punya. Ya kita nggak punya konsep itu, makanya ya salju tetap salju gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kita bertanya kalau misalkan salju di suku Eskimo itu mungkin ya yang tinggal di daerah-daerah dingin gitu ya, itu mungkin salju punya kosakata tersendiri, banyak pengertiannya gitu kan. Nah itu konsep-konsep yang ada 200 itu bisa semuanya secara orang-orang universal itu bisa ada. Menyatakan ketika ditanyain itu mereka ada gitu kayak gitu. Dan 200 kosakata itu juga tadi yang dibilang sama si Maurice Swades itu dia hanya sekitar 14 sampai 19% tadi yang hilang setiap 1000 tahun kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih Bu Evi, kalau misalkan di Jawa itu kan juga ada ini ya, ketika kita panen sawah ya gitu, panen di sawah seperti itu. Dulu kan kita kan menggunakan misalkan sapi gitu ya untuk garap. Iya, garap sawahnya kayak gitu. Nah itu kan mungkin suku-suku di orang Jawa kan ada misalkan kayak alatnya itu namanya apa buat menggaruknya, terus yang alat yang buat menghubungkan ke sapinya itu apa dan sebagainya kayak gitu. Nah kosakata seperti itu kan tidak bisa ditanyakan dengan orang-orang yang tidak mempunyai sawah gitu, dia tidak berhubungan dengan sawah kayak gitu. Nah itu itulah maksudnya kita tidak bisa menanyakan semua apa yang kita tahu dengan budaya kita gitu ke orang lain kayak gitu. Jadi sifatnya itu bersifat universal, umum dan bisa mereka semua punya konsep hal itu gitu dengan kosakata itu kayak gitu. Iya. Dan jadi secara umum ya, yang pasti itu semua kosakata dalam Swades itu adalah umum ya, yang dimiliki oleh semua orang. Betul. Ya. Pak Fadil, bagaimana caranya supaya kita mengetahui bahasa itu berkerabat dengan bahasa lain? Oke, menarik nih. Sebenarnya kemarin kan mungkin kita pernah melakukan pemetaan bahasa ya Bu Evi.
kami. Jadi untuk pemetaan bahasa itu kan kita hanya memetakan bahwa si bahasa yang dituturkan di wilayah titik pengamatan itu bisa dinamakan bahasa atau dialek atau subdialek gitu kan. Itu ada kategorinya masing-masing. Nah, mungkin hampir sama dengan pemetaan itu sendiri, hanya saja kalau kulturkronologi ini hanya menggunakan 200 kosakata Swades gitu. Kalau kemarin kami melakukan pemetaan itu ada 1191 daftar tanyaan. Gitu untuk pemetaan. 1191 Betul, untuk bisa membedakan bahwa itu tuh sebenarnya bahasa atau dialek kayak gitu kan. Nah, kalau untuk kulturkronologi ini cuma 200. Nah, ketika kita nanti turun ke lapangan gitu ya, itu kita juga ada persyaratan-persyaratan informan yang kita tidak abai gitu. Dan itu kalau misalkan kita ideal itu harus ditemukan si informan kayak gitu. Misalkan usianya itu harus 40 tahun minimal, karena memang usia-usia produktif dan beliau tidak pikun gitu ya. Oh iya. Kemudian si informan ini Bu Evi itu harus 3 turunan nih. 3 turunan itu dia di wilayah titik pengamatan itu kalau misalkan mau ideal ya, dari misalkan dari kakek buyutnya, dari kakeknya, bapaknya, sampai dia itu 3 turunan itu di situ gitu. Jadi tidak pernah berpindah-pindah ke tempat-tempat lain kayak gitu. Itu untuk menjaga si informan ini biar mereka itu tahu bahwa ada kosakata relik tadi yang foto yang mungkin bisa kita bandingkan nanti untuk mengetahui rekonstruksi bahasanya kayak gitu. Terus juga si informan ini juga mobilitasnya juga rendah nih. Misalkan dia tidak berpindah-pindah tadi kan, tidak berpindah-pindah. Terus kemudian juga kalau misalkan dia mobilitasnya tinggi kan dikhawatirkan kontak bahasanya kan juga banyak nih sama orang-orang yang di sekitarnya kan yang mungkin beda bahasa dan sebagainya gitu. Nah, takutnya itu nanti si bahasanya itu sudah tercampur gitu dengan bahasa-bahasa lain gitu kayak gitu. Terus juga pendidikannya SD juga Bu, minimal gitu kan, karena memang semakin tinggi pendidikan kan kita bisa mengenal bahasa-bahasa yang lain ya, misalkan bahasa Inggris, dan bahasa akan terpengaruh lain. Betul, akan terpengaruh itu nanti kemampuan bahasa daerahnya kayak gitu. Jadi ketika nanti misalkan kita tanya, takutnya beliau sudah tidak ingat lagi apa nih bahasa ini, padahal kosakata itu ada gitu di bahasa daerahnya dia, tapi beliau tidak bisa mengucapkan hal itu karena sudah maksudnya tercampur dengan bahasa-bahasa lain gitu. Jadi dia lupa gitu bahwa di situ tuh sebenarnya ada kosakata murni dalam bahasa itu kayak gitu. Nah, terus juga mungkin tidak tinggal di daerah perbatasan linguistik. Misalkan ketika kita terjun di lapangan, ada nih daerah itu yang berbatasan dengan bahasa lain gitu. Nah, dia tidak boleh tinggal di dekat daerah perbatasan itu karena kan pasti akan terpengaruh. Betul, karena ada interaksi dengan bahasa lain kan, penutur bahasa lain di daerah perbatasan itu. Makanya kita mengambil titik pengamatan yang tidak berbatasan dengan ada batasan linguistiknya itu tadi Bu gitu. Jadi ada banyak kriteria informan. Itu harus kita perhatikan juga Jadi kalau misalkan mau ideal ya memang untuk mengetahui kosakata proto itu tadi Bu, yang relik itu tadi yang kita nanti misalkan kita mau rekonstruksi, jadi nanti kita bisa bandingkan ketika kita bandingkan bahasa A dan B, itu yang paling banyak mengandung kosakata reliknya itu yang bahasa apa. Nah, mungkin itu yang menjadi bahasa induk yang menurunkan bahasa-bahasa lain kayak gitu di Maluku ini seperti itu mungkin. Kalau kita bicara soal idealis informan gitu ya, idealis informan agak sulit di zaman sekarang ya. Artinya sejauh apapun atau terpencil apapun daerah penutur sudah ada transportasi yang sampai ke sana. Jadi sangat tidak mungkin bahwa mereka tidak berkontak tidak memiliki kontak apapun dengan dunia di luar desa mereka ya. Berinteraksi dengan orang lain dan itu pasti berat untuk memisahkannya ya. Betul sekali Bu. Mencari kriteria informan itu sangat susah gitu. Jadi setelah kita dapatkan informasi dari informan itu, identitasnya sudah dapat. Betul. Terus kita mewawancari mereka gitu, 200 kosakata itu kan. Kalau pemetaan tadi kan 1191 tuh. Kalau ini kita 200 saja gitu sudah cukup. Karena kalau misalkan kita 1191 ya terlalu banyak dibandingkan Bu ya. Kayak gitu. Benar. Jadi misalkan kita ambil contoh bahasa Isolek, bahasa Ake Ternate dan bahasa Seti. Kemarin kami dari tim pemetaan pernah terjun ke sana Bu ya. Kemarin itu pada waktu pemetaan kita mengambil data di tempat itu dan kita menanyakan ini 200 kosakata dasar kepada informan kayak gitu. Jadi setelah itu
saya bandingkan ya, karena ini kan sebenarnya kan bukan pemetaan, cuman untuk pengen mengetahui saja waktu pisahnya antara isolek bahasa Isolek SETI bahasa. dan isolek bahasa Akte Ternate ini kayak gitu. Iya. Saya lakukan penelitian secara mandiri gitu ya, dengan menerapkan rumus-rumus yang ada di glotokonologi gitu. Jadi kita bandingkan Ibu, bahasa Akte Ternate dan bahasa SETI itu 200 kosakata itu kita cari nih korespondensi bunyinya sama yang mana, kosakata yang mana saja, kemudian juga ada pasangan identiknya yang mana aja kayak gitu, yang beda satu fonem yang mana saja kayak gitu. Yeah. Nah, dari 200 kosakata itu kemarin saya lihat itu ada 95 kosakata yang sama dari 200 itu. Oh, Iya, isolek bahasa SETI dan SETI isolek dan bahasa Akte bahasa Ternate. Akte Ternate. Itu ada 95 dan dari 200 itu ternyata ada satu gloss atau satu kosakata yang tidak ada di bahasa SETI. Tidak ada pedanannya Iya, ya. isolek bahasa SETI itu tidak ada, makanya Itu diabaikan. Iya, diabaikan, jadi 199 hitungannya kayak gitu. Jadi sesuai dengan rumus C sama dengan K per G kali 100 gitu ya. K itu apa tuh? K itu koknatnya, bahasa yang Koknat, berkerabatnya, kosakata yang berkerabat gitu tadi yang 95. Iya, 95. Betul, terus dibagi sama 199 kosakata Swades tadi itu kan, karena 200 karena satunya tidak ada makanya jadi 199. Kita tahu bahwa ada sekitar 47%. 47% ini kata yang berkerabat antara isolek bahasa SETI dan bahasa Akte Ternate itu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa ada kategori yang dirumuskan oleh si Swades itu, ada rentang antara 36 sampai 81% itu masuk ke dalam family atau keluarga. Jadi masih berkerabat. Betul, karena kan tadi 47% kan. Rentangnya kan 36 sampai 81%, jadi dia masih keluarga masuknya. Nah, kemudian ada hitungannya lagi Bu, karena kita kan mau cari rentang waktu ya. Betul. Karena bahasa kan kita tidak bisa berubah dalam waktu itu kan. Betul. Dalam waktu, kita kayak misalkan bahasa itu terpisah dalam waktu 1700 tahun yang lalu gitu. Nah, kita kan nggak bisa nih kayak misalkan dalam 1 tahun itu bahasa itu benar-benar berubah gitu kan. Betul. Kan aneh gitu. Jadi kita harus mengetahui batas maksimum dan minimumnya kayak gitu. Nah, itu juga ada hitungannya lagi nanti gitu untuk mengetahui jangka kesalahan perhitungan juga ada. Kemudian untuk mengetahui batas maksimum dan minimumnya juga ada. Nah, setelah dihitung untuk yang bahasa isolek bahasa SETI dan Akte Ternate itu Bu, itu batas waktu maksimalnya itu ada di 1931 yang lalu, tahun yang lalu. Jadi 1931 tahun yang lalu. Betul, 1931 tahun yang lalu itu bahasa isolek bahasa SETI dan Akte Ternate itu mulai berubah gitu. Oke. Iya. Terus kira-kira kapan nih batas minimum waktunya kayak gitu kan? Kan ada batas maksimum dan minimum kan ketika bahasa itu benar-benar berpisah gitu ya, isolek itu. Nah, itu ada di 1590 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan kita hitung dalam Masehi, dalam tahun Masehi itu 95 Masehi sampai dengan 431 Masehi. Jadi proses kedua bahasa itu menjadi bahasa yang berbeda itu kurang lebih 336 tahun. Kayak gitu. Nah, terus kemarin kan sempat setelah perhitungan kuantitatif ini saya ingat dengan informan gitu ya, informan dari mungkin dari kedua isolek itu bahwa dari SETI itu mengatakan bahwa teman-teman dari Akte Ternate itu merupakan pecahan dari SETI kayak gitu. Nah, tapi kan ini kan harus dicari tahu lebih dahulu ya, konfirmasi lagi kayak gitu. Ini kan sumber-sumber dari informan kayak gitu. Kita harus mencari data dukung lain untuk membenarkan bahwa memang benar ya, mungkin gitu. Isolek bahasa SETI itu turunan dari bahasa Akte Ternate kayak gitu, atau sebaliknya. Tapi kan kita juga harus mengetahui fakta-fakta lain yang mungkin bukan hanya data-data linguistik tapi ekstra linguistik, misalkan dari sejarahnya seperti bukti-bukti sejarahnya, kemudian juga mungkin artefak-artefak kuno yang mungkin ada di situ dan sebagainya gitu, catatan-catatan dan sebagainya itu. Jadi ini tuh sebagai referensi gitu ya. Referensi nanti kan ketika ini sebenarnya
nanti bisa berlanjut lagi Bu Evi untuk menentukan bahwa siapa sih si induk bahasa ini kayak gitu yang menurunkan bahasa Yang ini. menurunkan bahasa. Apakah si Ake Ternate itu yang menurunkan bahasa Seti atau si Setinya. Setinya yang menurunkan bahasa Ake Ternate. Nah itu Iya. nanti bisa dibandingkan ke rekonstruksi bahasa kayak gitu. Tapi ini saya belum ke situ soalnya itu kan butuh ke ini ya Bu ya. Kita harus membandingkan dengan bahasa-bahasa Proto-Austronesia. Jadi kita harus membandingkan banyakan mana gitu si persamaannya ini kosakata dalam bahasa Seti atau bahasa Ake Ternate gitu yang paling banyak dengan bahasa Proto-Austronesia ini. Iya. Nah, ketika diasumsikan ketika memang yang paling banyak misalkan dari salah satu bahasa itu, berarti ya bahasa itulah yang menjadi bahasa induk turunan dari bahasa yang satunya seperti itu. Jadi kita harus membandingkan di bahasa Proto-Austronesia itu kayak gitu. Oke. Menarik ya. Menarik Bu. Glotokronologi ini menarik Iya, ya. betul. Kita bisa sekalian saja kita cari nenek moyang kita ya. Betul, itu bisa. Iya, Kita iya bisa, kan akan arahnya ke sana betul, kan. bisa mencari nenek moyang kita itu sebenarnya dari mana dan sebenarnya dan kan itu bukti buat ini ya Bu ya, maksudnya referensi kita nenek moyang kita itu sebenarnya dari mana, terus migrasi arah migrasinya dari mana gitu. Cuman Collins kemarin pernah bilang Bu, Pak Collins ya. Iya. Kalau mungkin Proto-Austronesia yang ada di Indonesia itu disebarkan itu 40.000 sampai 4.000 tahun yang lalu gitu. Itu berkadakannya itu dari Cina Selatan. Cina Selatan itu turun ke bawah ke Filipina, lalu dari Filipina itu ke Sulawesi, baru dari Sulawesi itu menyebar ke arah barat dan ke arah timur. Jadi kalau yang ke arah barat itu nanti ke Sumatera, Jawa dan Kalimantan, ke arah timur ke Maluku, Papua dan sebagainya. Itu. Nah, itu menarik sekali. Jadi kalau misalkan kita membandingkan bahasa Proto itu memang harus yang Proto-Austronesia yang timur kalau di Maluku. Iya, Kalau betul. misalkan kita yang di barat ya Proto-Austronesia yang di barat kayak gitu. Jadi kita bisa mengetahui bahasa induk kita gitu itu sebenarnya yang mana kita bisa membandingkan itu ke dalam bahasa Proto itu kayak gitu. Yang dikatakan Pak Collins juga bisa masuk di akal saya ya, karena kalau secara struktur wajah jika itu memang turun dari Cina kemudian ke Filipina dan Filipina ke Sulawesi. Secara struktur wajah orang Filipina dan orang Sulawesi Utara apalagi itu tidak jauh berbeda. Oh. Hampir iya, terlihat sama. Saya belum pernah ke Sulawesi soalnya. Iya, sangat sama terlihat ya? sama. Iya, secara struktur ya, secara struktur wajah itu ya hampir terlihat sama. Betul. Kita lanjut. Pikiran saya kemana-mana jadinya ya. Tapi ini menarik ya. Itu seperti kita mengejar DNA juga. Apakah DNA kita ada? Begitu ya. Betul. Seru ya. Nah, itu kalau kita bicara soal menentukan bagaimana mengetahui pisahan waktu pisah bahasanya. Ya, waktu pisah bahasa yang dilakukan ya selain juga yang lain. Jadi mungkin saya tambahkan dulu Bu, ini ada yang kelewatan mungkin tadi. Jadi yang isolek bahasa Ake Ternate dan bahasa Seti itu mungkin mulai pecah paling lama sekitar 1931 tahun yang lalu. Dan kedua bahasa tersebut menjadi bahasa yang berbeda dalam kurun waktu 400 sekian 336 tahun tadi, yang berarti 1931 sampai 1595 tahun yang lalu. Seperti itu. Iya. Jadi karena mungkin 336 ya, 336 tahun, bayangkan itu tiga abad gitu berpisah gitu. 3 abad. Dan mereka membentuk itu gitu. Jadi kan perubahan itu terjadi. Iya, dan dalam informasi yang saya dapatkan kemarin kan memang mereka tidak bisa disamakan sukunya kayak gitu. Mereka membentuk identitas baru kan Bu ya. Itu tadi yang saya bilang itu. Jadi mungkin yang ditemui di Maluku kan banyaknya seperti itu ya Bu ya, ketika memang suatu kelompok itu berpindah ke tempat lain, mereka pengen membentuk identitas atau kelompok suku yang baru gitu dan tidak ingin disamakan dengan identitas yang lama seperti itu. Itu yang kita sebut dengan egosentris itu tidak bisa disamakan, agak sulit untuk menyamakan itu. Betul. Akan terjadi banyak hal aneh kalau kita harus memaksakan persamaan itu. Makanya kita kan bisa menemukan kayak di Seram bagian barat ini ada bahasa Yamdena gitu, padahal bahasa Yamdena kan dituturkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kayak gitu. Betul. Begitu juga mungkin ketika mungkin di Teor, mungkin teman-teman kemarin saya pernah dapat informasi gitu ya. Di Teor itu
kenapa ada yang penutur bahasa Banda mungkin gitu kan, karena mungkin Iya, dulu ada yang datang ke datang sana. dari Banda ke Pulau Teor kayak gitu, dan Iya. mereka mengajarkan bahasa Banda mungkin dengan di situ, di tempat yang baru kayak gitu, Atau di Pulau Teor. pernikahan di situ. Pernikahan antar suku kayak gitu, kelompok kayak gitu. Iya, nah ini yang saya mau tanya lanjut nih karena kita bicara soal tadi kira Pak Mm-mm. Fadil. Mm-mm. Jadi apa saja faktor yang memengaruhi bahasa itu yang dapat membuat bahasa itu berpisah? Oke. Tadi kita sudah sempat singgung ya Bu ya, Iya. berkaitan dengan faktor-faktor ekstralinguistik ya yang di Iya. luar kebahasaan itu sendiri. Yang dimana si suku-suku itu berpindah nih, misalkan yang tadi ya, yang suku A tadi, Iya. yang dulunya itu cuma satu, lalu akhirnya dia memutuskan untuk memecah si suku itu dan berpindah ke pulau lain kayak gitu. Iya. Nah itu kan migrasi. Yang pertama ada migrasi dan isolasi geografis. Jadi mungkin ada bahasa di dunia ini Bu Evi yang itu tuh dia terisolasi dalam satu pulau gitu ya, dan itu mungkin belum pernah dilakukan penelitian gitu. Mungkin kita lihat kayak misalkan mungkin di Pulau Sentinel ya, saya melihat di ini kan banyak ya, itu kan nggak bisa dimasukin oleh orang-orang lain kan, pendatang baru dan sebagainya kan nggak boleh, karena memang mereka masih sangat ya belum menerima pendatang lah gitu ya. Mungkin masih tertutup. Iya, masih tertutup, dan itu kan termasuk isolasi geografis juga gitu. Faktor di sini kan migrasi dan isolasi geografis. Kemudian juga kontak bahasa Bu. Jadi kontak bahasa itu ketika kita datang di sebuah tempat baru gitu ya. Misalkan ada pedagang-pedagang dulu ya, pedagang-pedagang dari ya mungkin dari Arab, mungkin dari Cina dan sebagainya. Dulu kan berdagang misalkan di Jawa atau di Maluku sini, di Ambon dan sebagainya gitu. Mereka kan juga membawa bahasa mereka masing-masing kan Bu ya. Tentunya dengan misalkan mereka juga mungkin membawa ajaran mereka, ajaran agama mereka, dan mereka kan akhirnya kan juga memutuskan untuk mengajarkan bahasa yang mereka kuasai juga kan. Nah di situ itu namanya superstrat ya Bu ya, bahasa pendatang yang memengaruhi bahasa lokal ya, secara masif ya. Maksudnya kayak mungkin dulu di Jawa ada bahasa Sanskerta dulu mungkin, terus ada aksara-aksara itu yang mungkin dari turunan dari situ dan sebagainya, itu kan juga perlu diteliti juga kayak gitu. Nah terus kemudian juga ada substrat yang mana bahasa asli suatu wilayah memengaruhi bahasa pendatang, misalkan dan saya dia menjadi dominan betul, di situ. Mungkin saya sebagai seorang pendatang gitu ya, datang ke sini, kemudian di sini kan dominasi bahasa Melayu Ambon ya gitu. Nah itu kan mungkin saya nanti bisa bahasa Melayu Ambon gitu dengan fasih, tapi untuk sampai saat ini belum bisa. Ya gitu. Nah kemudian juga faktor politik juga Bu, faktor politik dan kekuasaan. Misalkan kita bisa lihat dari mungkin Malaysia dan Indonesia ya. Malaysia dan Indonesia itu kan mungkin dari satu rumpun bahasanya sama, akan tetapi karena kita mungkin punya apa ya, sebagai bahasa negara kita bahasa Indonesia dan mereka punya bahasa Malaysia gitu ya, bahasa Melayu, akhirnya ya karena serumpun itu menganggap berbeda bahasa seperti itu, karena untuk menunjukkan identitas itu tadi, secara bahwa kita politik ya, secara politik, secara batas wilayah negara itu kita menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa negara Indonesia kayak gitu. Begitupun juga di Malaysia kayak gitu. Kemudian juga bencana alam dan wabah ini juga bisa Bu untuk menghancurkan suatu pemukiman. Oh iya. Ini bisa. Ada ya di Maluku kan ada ya, misalnya di Teor Nila Serua itu kan ada bahasa yang punah akhirnya ya, punah karena bencana kan itu Bu ya. Satu dan lain hal itu juga bisa Bu menjadi salah satu faktor. Kemudian tadi yang sikap bahasa itu kita ada identitas kita, yang kita itu ya, kita sebagai seorang, misalkan saya suku orang Jawa ya harus bisa bahasa Jawa dong gitu. Ibu sebagai seorang orang Melayu Ambon gitu, bisa Melayu Ambon kayak gitu. Itu kan identitas kita kan, kalau kita ditanyain suku mana gitu, suku misalkan suku Buru gitu. Nah bisa nggak bahasa Buru gitu? Nggak bisa lah. Apa yang bisa menandakan kamu bahwa kamu identitasnya seorang suku Buru ya gitu? Betul, itu kan sebuah identitas. Kemudian juga perubahan sosial dan gaya hidup Bu. Kita ketahui bahwa mungkin di Maluku ini kan juga banyak yang penutur-penutur itu yang melakukan perpindahan ya Bu ya. Bukan secara geografis tapi lebih ke secara faktor ekonomi gitu ya. Mungkin karena dari gunung ke pesisir, dari pesisir ke gunung gitu kan, itu kan juga mengubah gaya hidup mereka, cara mereka berinteraksi, dan mereka mengumpulkan apa ya, maksudnya mengumpulkan pundi-pundi ekonomi di situ gitu kan. Mereka kan juga mungkin
dulunya tidak mengenal misalkan kosakata ikan ini ada banyak gitu ya. Karena dia tinggal di gunung dan ke pesisir, makanya untuk membedakan ikan-ikan itu dia ada jenis-jenis ikan masing-masing gitu, ada kosakatanya masing-masing gitu. Begitu pula dengan yang pesisir ke gunung misalkan, dulu mungkin nggak pernah tahu nih ada pohon ini, buah ini dan sebagainya gitu. Akhirnya dia upaya adaptasinya gitu, upaya adaptasinya dan interaksinya dengan orang-orang yang ada di sekitar situ, biar mereka itu satu pemahaman, satu konsep untuk menentukan sebuah pohon dan buah ini kayak gitu. Betul, nama pohon dan buahnya. Betul, itu sih kalau faktor ekstralinguistiknya kayak gitu. Iya, Pak Fadil, ini kita pasti sahabat bahasa akan bertanya, sebenarnya kita membahas tentang waktu pisah suatu bahasa ini sebenarnya tujuannya apa ya? Ada yang suka mendengar, saya tertarik ya, saya tertarik untuk tahu. Oke, mungkin kita akan tarik sampai ke moyang kita mungkin satu, siapa moyang kita gitu ya. Tapi juga ada teman-teman yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan hal seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Pak Fadil, apa sebenarnya tujuan kita mengetahui waktu pisah seperti tadi seti dan isolek seti dan dari suatu bahasa itu. Oke, jadi Bu, teman-teman sahabat bahasa di rumah, kenapa kita tujuannya itu untuk mengetahui apa ya kita sebenarnya menghitung waktu pisah bahasa dan sebagainya. Benar. Itu kan masa lampau ya, ngapain kita juga ya kita urusin kayak gitu. Iya, betul. Kayak gitu aja. Jadi dari situlah kita bisa merekonstruksi sejarah peradaban kita gitu. Misalkan yang tadi Bu Evi pernah bilang, pernah singgung ya tadi ya, mungkin benar juga kalau misalkan si bahasa kita itu diturunkan dari Cina Selatan terus ke Filipina, ke Sulawesi karena dari bentuk pajakan sama dan sebagainya. Nah, ini dari bahasa ini merupakan sebuah evidence atau bukti data dukung yang bisa kita jadikan bahan referensi untuk merekonstruksi sebuah peradaban kita itu seperti apa, nenek moyang kita itu sebenarnya dari mana kayak gitu. Itu kayak sebuah data pendukung juga gitu untuk bahan referensi kayak gitu. Kemudian juga untuk pembanding data arkeologi juga sebenarnya bisa kayak gitu. Kan kalau arkeologi kan biasanya mereka menemukan benda-benda artefak kayak gitu ya di suatu wilayah dan sebagainya. Tapi kan kita dari bahasa yang benar-benar masih ada penuturnya kayak gitu ya, kita bisa merekonstruksi ternyata mungkin ya kalau misalkan dari arkeologi itu bilang dan ahli geologi bilang kalau misalkan si pulau ini itu sebenarnya dulu masih satu nih kayak gitu. Nah dulu kalau misalkan ada penuturnya yang masih satu pulau itu bisa kita lihat gitu ininya linguistiknya kosakatanya itu kayak gimana gitu. Nah terus kemudian kita juga bisa memetakan jalur migrasi juga kayak tadi itu kan tadi kita bahas kita bahas itu yang dari Cina Selatan ke turun ke Indonesia, ke Filipina, ke Sulawesi Barat dan Timur ya. Nah, itu menentukan jalur migrasi manusia. Apakah benar itu seperti itu kan, kita kan juga sebenarnya untuk referensi data bahwa untuk membuktikan bahwa benar sih kalau misalkan kayak gitu. Iya benar. Terus kemudian juga evolusi budaya dan inovasi ya, kita ketahui bahwa manusia kan mengenal teknologi peradaban gitu ya. Kita mengenal mungkin dulu zaman besi, zaman perunggu, zaman dan sebagainya gitu-gitu kan. Peradaban teknologi kan kita bisa tahu dari situ. Nah, itu kita juga bisa mengetahui itu dari kosakata-kosakata yang mungkin arkais tadi itu ya. Misalkan yang tadi saya bilang kalau misalkan di Jawa ada memakai sapi untuk menggarap sawah gitu. Terus sekarang kan pakai mesin traktor dan sebagainya. Itu kan bisa kita lihat dari kosakata-kosakata yang mungkin dulu pernah ada gitu dan kita yang berhubungan dengan itu. Betul kan, kayak misalkan kita merontok padi. Nah dulu itu kan kita pakai lesung Bu, jadi lesung tersumbuk ditumbuk. Nah itu kan dulu kan orang Jawa ada nama-namanya tuh alatnya itu, apa, terus yang buat tumbuknya apa, dan hasilnya jadi apa dan gitu itu kan ada sastra lisannya tuh kalau di sana. Jadi ada nyanyiannya juga, ada ininya dan sebagainya. Itu kan
sampai sekarang kan saya sendiri ya belum bisa membayangkan oh ternyata dulu ada kayak gitu. Nah itu kan bisa dilihat kita dari situnya gitu Bisa Bu. ditarik ya. Dari kosakata budayanya dari situ kita bisa lihat kayak gitu. Tuh. Evolusi budaya dan inovasi. Kemudian juga menjawab rasa penasaran eksistensial kita. Jadi identitas kita itu seperti apa kayak gitu. Terus sebenarnya dari mana, dari suku apa kayak gitu. Itu kan bisa kita lihat dari situ juga Bu Evi. Iya, saya benar ya kalau kita untuk tarik bahkan bahasa juga bisa membantu kita untuk mengetahui perilaku sosial kolektif situ, kolektif daerah kan. Bisa Iya, karena kolektif budayanya ya Bu ya. kolektif budayanya karena berapa banyak bahasa kosakata yang muncul terkait budaya itu pasti budaya itu hidup di situ sebenarnya. Betul. Sepakat. Dan bisa terlihat perilaku sosial mereka kan. Iya betul. Misalnya terlalu banyak kata makian berarti memang perilaku sosial. Ya maksudnya saya juga tahun berapa ya 2000 tahun berapa itu saya untuk pemetaan budaya kosakata budaya. Iya saya dapati di dalam satu daerah itu kosakatanya itu paling banyak terkait dengan perzinahan. Jadi sampai maksudnya semua yang ini kalau ngambil suami orang namanya ini, kemudian ini namanya ini, dan itu juga saya coba untuk konfirmasi apakah masalah paling rentan ya, yang paling rentan terjadi di desa ini adalah masalah ini. Iya. Jadi tingkat kejahatan yang paling tinggi itu di desa itu bukan mencuri, bukan perkara perselingkuhan. Iya berarti yang lekat ya. Iya kita bisa melihat perilaku sosial dari bahasa juga. Betul. Iya itu pasti ya. Jadi sebenarnya berkorelasi ya Bu ya. Iya kita meneliti bahasa itu sebenarnya sangat menyenangkan ya. Apalagi kalau ini kita bisa tahu sedikit berbangga lah ya misalnya saya mungkin dari Cina gitu. Karena tarik moyang-moyang kita ya. Menarik. Iya. Pak Fadil kita dan sahabat bahasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Betul. Namun sebelum saya tutup pembahasan hari ini bersama Pak Fadil, saya juga sahabat bahasa juga pasti akan senang untuk mendengarkan kesimpulan dari Pak Fadil ya. Pak Fadil, apa kesimpulan pembahasan kita hari ini? Oke, jadi teman-teman sahabat bahasa kita rangkum aja kali ya karena terlalu banyak tadi. Ya. Jadi glotokonologi itu merupakan sebuah alat ukur dari ilmu linguistik historis komparatif untuk membandingkan sebuah bahasa A dan bahasa B itu untuk mengetahui waktu pisah dan umur bahasa itu sendiri kayak gitu. Jadi dari glotokonologi kita bisa mengetahui nih waktu pisahnya itu kapan gitu, karena memang bahasa itu kan tidak berubah ya, tidak bisa berubah dalam waktu satu malam atau satu hari kayak gitu. Jadi ada rentang maksimal dan rentang minimumnya kayak gimana gitu. Jadi itu ada rumus-rumusnya tersendiri teman-teman. Jadi untuk menentukan rumus maksimal dan rumus minimal waktu bahasa itu berpisah itu juga ada sendiri kayak gitu. Nah kegunaan dan tujuan untuk glotokonologi ini tuh merupakan sebuah proses sebenarnya Bu ya, sebuah proses untuk salah satu proses untuk merekonstruksi bahasa. Betul, bahasa induknya yang bahasa-bahasa yang kita bandingkan itu tadi sebenarnya nanti kalau misalkan kita berlanjut ke tahap berikutnya kita bisa membandingkan dengan bahasa-bahasa Proto-Austronesia kayak gitu. Jadi misalkan ada 5 bahasa yang kita bandingkan untuk dalam glotokonologi ini, nanti kita bisa berlanjut dari kelima bahasa ini mana yang paling banyak mendekati dengan bahasa-bahasa Proto-Austronesia, berarti dialah yang menjadi bahasa induknya seperti itu, yang menurunkan bahasa-bahasa yang keempat itu tadi seperti itu. Nah selain itu juga sebagai bukti atau data dukung ya untuk penelitian-penelitian lainnya seperti arkeologi, geologi ataupun sejarah, antropologi dan sebagainya. Itu kan antropologi linguistik kan juga ada ya Bu ya untuk sekarang ilmunya. Kita untuk mengetahui misalkan nenek moyang kita berasal dari mana gitu untuk sebagai data dukungnya. Kemudian kita bisa memetakan jalur migrasi dari nenek moyang kita seperti apa dan sebagainya. Dan tentunya menambah ilmu khasanah kita lah ya, khasanah ilmu kita untuk ilmu bahasa ini tuh tidak hanya apa yang terjadi kita pada saat ini, tapi kita juga bisa mengulik apa yang terjadi
di masa lalu yang dilakukan nenek moyang kita seperti apa gitu Ibu. Siap. Satu lagi pertanyaan Gimana singkat nih? sebelum kita tutup nih. Ini sudah sampai di kesimpulan, saya ingat. Gimana Ibu? Pak Fadil, Mm-mm. benarkah semakin lama Mm-mm. bahasa itu Mm-mm. semakin detail, semakin rinci, Mm-mm. semakin terperinci semua kosakata budayanya? Saya beri Mm-mm. contoh, Mm-mm. ada satu daerah yang dia bahkan dapat banyak kosakatanya tentang satu pohon saja. Mm-mm. Pohon ini mulai bertumbuh, namanya apa, kalau Betul, mulai betul. muncul benihnya. Benarkah seperti itu? Kalau benar enggaknya sebenarnya itu kan berkaitan sama ini ya Bu ya. Konsep manusia yang penuturnya, Betul. penutur bahasa itu ya. Iya. Jadi saya bisa menjawab dengan asumsi ya, asumsi Iya. saja. Kalau misalkan kita mungkin pada zaman dahulu itu misalkan saya lihat dari orang Jawa aja Bu ya, karena saya penutur bahasa Jawa, itu mungkin nenek moyang saya itu Simbah Huti saya, mungkin Mbah Buyut saya itu lebih banyak mengenal kosakata relik gitu. Misalkan pohon pisang yang baru tumbuh itu namanya apa? Sampai Terus sedetail itu iya, sampai ya. sedetail itu. Jadi mungkin zaman dahulu tuh karena nenek moyang kita hidup dengan alam, Iya. hidup dengan flora fauna yang ada di daerah itu, makanya mereka untuk secara untuk berkomunikasi dan untuk menyamakan satu persepsi yang sama gitu, mereka membuat sebuah kesepakatan gitu ya untuk misalkan pohon pisang yang baru tumbuh ini namanya apa dan sebagainya. Nah itu, jadi mungkin ya Bu ya, mungkin bisa berbanding lurus ya kali ya, misalkan semakin tua bahasanya itu pasti semakin banyak kosakata budayanya. Iya betul, karena itu tadi si Morris Wades juga bilang kalau misalkan setiap 1000 tahun itu 14% sampai 19% itu kan kosakata akan hilang kayak gitu ya. Betul. Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari situ juga Ibu ya. Maksudnya kita garis lurus gitu bahwa si bahasa yang lama itu juga menyimpan bahasa relik yang mungkin kita nggak pernah ketahui sebelumnya seperti itu Bu Evi. Iya. Terima kasih Pak Fadil ya. Saya hanya ingin sahabat bahasa mendengar ini menjadi dapat menggugah minimal ya, dapat menggugah menggugah hati sahabat bahasa sekalian untuk lebih mencintai bahasa daerah. Betul. Jangan pernah tinggalkan bahasa daerah ya, tetap harus dilestarikan. Betul. Karena semakin itu yang saya katakan tadi, bahasa daerah itu menunjukkan identitas kita. Betul. Semakin banyak kosakata budaya yang bisa disebutkan secara terperinci terhadap sebuah kebudayaan, ya itu semakin lama. Betul. Kemungkinan besar semakin lama umur bahasa itu ya. Atau usia bahasa itu ya. Betul. Jadi sahabat bahasa, terima kasih Pak Fadil, sama pembahasan Ibu. yang sangat menarik ya, walaupun secara kuantitas kita membahasnya ya, maksudnya ini perkara kuantitas ya, tetapi justru ini bisa membantu kita untuk lebih mencintai bahasa daerah kita. Semoga. Dan mungkin membuat sahabat bahasa juga penasaran tentang bahasa sahabat bahasa. Bahasa sahabat bahasa. Khususnya tentang mengukur waktu pisah ini ya. Mengukur waktu pisah. Jadi, dan mencari nenek moyang nenek moyang ya Pak Fadil. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Fadil. Sama-sama Ibu Evi. Sampai bertemu lagi di siniar selanjutnya. Dan sahabat bahasa, demikian pembahasan siniar Hetu di hari ini. Semoga sahabat bahasa mendapat ilmu dan juga mendapat informasi yang lebih mendalam lagi dari siniar Hetu Balai Bahasa Provinsi Maluku. Saya Evi Olivia Kumbangsila dan Fadila Pandu Pradana. Kami undur diri dari sahabat bahasa semua. Selamat siang dan amato.